Ada tombol di panel AC mobil Anda yang mungkin hampir tidak pernah Anda tekan. Bahkan, saya berani bertaruh bahwa kebanyakan pengemudi tidak tahu apa fungsi sebenarnya dari tombol itu. Padahal, tombol kecil yang terpasang tenang di dashboard Anda itu bisa membantu AC mendinginkan kabin 2 kali lebih cepat dan bahkan bisa mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 15% per tangki. Dan inilah sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Mekanik Anda mungkin tidak akan pernah duduk bersama Anda dan menjelaskan hal ini. Ketika AC Anda bermasalah, Anda membawa mobil ke bengkel untuk diservis, dan itu berarti uang bagi bengkel tersebut. Mengenai buku panduan pemilik, informasi ini biasanya tersembunyi dalam kalimat kecil yang terkubur ratusan halaman di dalam buku panduan yang hampir tidak dibaca siapapun. Saya telah menangani mobil selama lebih dari 2 dekade dan melihat ribuan kendaraan datang ke bengkel, dan saya bisa katakan bahwa ini adalah salah satu sistem yang paling disalahpahami di seluruh mobil. Jadi hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda tombol mana yang saya maksud dan cara menggunakannya dengan benar, karena jika digunakan dengan tidak tepat, justru bisa memperburuk keadaan. Saya juga akan menjelaskan hal itu. Kemudian di akhir saya akan menunjukkan kombinasi 3 tombol yang dapat meningkatkan performa pendinginan AC Anda secara drastis dalam waktu kurang dari 30 detik. Ini adalah kombinasi yang jarang dijelaskan dan hampir tidak pernah digunakan oleh kebanyakan pengemudi. Sebelum kita mulai, tolong bantu saya sebentar. Jika Anda sudah bertahun-tahun mengemudi sambil menggunakan AC tanpa benar-benar tahu cara mendapatkan hasil terbaik darinya, tekan tombol suka. Itu sangat membantu saya lebih dari yang Anda bayangkan. Dan berlanggananlah karena saya ingin terus menunjukkan kepada Anda trik-trik praktis yang sering terlewatkan saat Anda menerima mobil baru. Sekarang, mari kita mulai. Ada sesuatu tentang sistem AC modern yang ternyata hanya sedikit pengemudi yang memahaminya. Sistem ini dapat beroperasi dengan 2 cara yang sangat berbeda, dan memilih cara yang tepat bisa membuat perbedaan yang sangat besar. Yang pertama adalah mode udara segar. Saat pengaturan ini aktif, sistem menarik udara dari luar kendaraan, mendinginkan udara tersebut, lalu mengalirkannya ke dalam kabin. Udara luar masuk, didinginkan, dan disalurkan ke dalam. Ini cukup sederhana. Pengaturan kedua adalah mode sirkulasi ulang, dan disinilah hal-hal menjadi jauh lebih menarik. Alih-alih terus-menerus menarik udara baru dari luar, sistem mengambil udara yang sudah ada di dalam kabin, mendinginkannya kembali, dan mengalirkannya lagi melalui sistem dalam putaran yang terus-menerus. Inilah bagian yang menjengkelkan. Kebanyakan pengemudi menghabiskan sepanjang hari berkendara dengan mode udara segar yang aktif. Mereka jarang atau bahkan tidak pernah menekan tombol sirkulasi ulang karena mereka tidak mengerti apa fungsi sebenarnya dari tombol tersebut. Akibatnya, mereka mengabaikan salah satu cara paling berguna untuk mendinginkan kabin dengan cepat sekaligus mengurangi jumlah bahan bakar yang diperlukan. Sirkulasi ulang adalah bagian yang penting. Ini membantu menurunkan suhu interior lebih cepat dan dapat membuat AC lebih efisien pada saat yang bersamaan. Sebentar lagi, saya akan menjelaskan persis mengapa demikian. Begitu Anda mengerti apa yang terjadi, Anda mungkin tidak akan pernah menggunakan AC Anda dengan cara yang sama lagi. Bayangkan situasi ini. Ini adalah sore musim panas yang sangat terik, dan mobil Anda telah terparkir di luar di bawah sinar matahari langsung selama beberapa jam. Anda membuka pintu dan langsung disambut oleh gelombang panas. Suhu di dalam kabin bisa menjadi sangat tinggi, mencapai sekitar 140 atau bahkan 160 derajat Fahrenheit. Saya sendiri pernah memeriksa suhu seperti ini dengan termometer inframerah. Rasanya seperti membuka oven. Jadi apa yang dilakukan hampir semua orang? Mereka masuk ke dalam, menutup pintu, dan langsung menyalakan AC sambil membiarkannya dalam mode udara segar. Hal itu menimbulkan masalah. Dengan mode udara segar yang dipilih, sistem menarik udara panas dari luar ke dalam kendaraan. Ya, udara luar itu mungkin lebih sejuk daripada udara di dalam kabin yang terpanggang matahari, tetapi pada hari yang sangat panas, suhunya masih bisa mencapai sekitar 85 hingga 95 derajat. Itu berarti kompresor AC, yang merupakan jantung dari sistem tersebut, harus bekerja sangat keras untuk mengambil udara panas yang masuk dan mendinginkannya. Konsumsi bahan bakar jadi lebih banyak dan butuh waktu lebih lama agar kabin terasa nyaman. Sekarang, pertimbangkan apa yang terjadi saat Anda beralih ke mode resirkulasi setelah panas awal mulai keluar. Sistem tidak lagi terus-menerus berjuang melawan udara panas dari luar. Sebaliknya, sistem mendinginkan udara yang sudah didinginkan sebelumnya. Bayangkan segelas air. Jika seseorang memberi Anda segelas air hangat dan meminta Anda untuk mendinginkannya, Anda harus membuang banyak panas. Namun jika airnya sudah agak dingin, mendinginkannya hingga suhu yang diinginkan jauh lebih mudah dan cepat. Itulah perbedaan mendasar antara udara segar dan resirkulasi. Perbedaan efisiensinya signifikan.
Kompresor memiliki beban kerja yang lebih ringan, penggunaan bahan bakar dapat berkurang, dan kabin dapat mencapai suhu yang nyaman dengan lebih cepat. Dengan kata lain, semua pihak diuntungkan. Sekarang, mari kita terapkan ini secara praktis. Pertama, Anda perlu tahu tombol mana yang mengontrol resirkulasi, karena mengetahui triknya tidak ada gunanya jika Anda tidak dapat menemukan tombolnya. Pada sebagian besar kendaraan modern, simbolnya cukup mudah dikenali. Biasanya terlihat seperti mobil yang dilihat dari samping dengan panah melengkung yang berputar di dalam kendaraan, membentuk lingkaran atau bentuk putar balik. Simbol tersebut menunjukkan bahwa udara disirkulasikan di dalam kabin, bukannya terus-menerus diambil dari luar. Itu adalah kontrol resirkulasi Anda. Beberapa kendaraan mungkin menggunakan kata resirkulasi atau versi singkatnya alih-alih simbol tersebut. Tampilannya bisa bervariasi, tetapi fungsinya sama. Dalam kebanyakan kasus, Anda akan menemukan kontrol tersebut langsung di panel kontrol iklim di samping tombol dan knob yang digunakan untuk mengatur suhu dan kecepatan kipas. Biasanya letaknya di suatu tempat di dekatnya, seringkali terlihat jelas. Jadi, lain kali saat Anda duduk di dalam mobil, luangkan waktu sejenak untuk memeriksa kontrol iklim dan menemukannya. Jika mobil Anda sedang diparkir di luar saat ini, Anda bahkan bisa pergi dan memeriksanya. Perhatikan panelnya dengan saksama. Saya tidak akan terkejut jika lampu indikator di samping tombol tersebut saat ini dalam keadaan mati. Jika ya, Anda mungkin telah menggunakan mode udara segar secara default untuk waktu yang sangat lama, mungkin selama bertahun-tahun, sama seperti pengemudi lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum saya lanjut ke langkah kedua dan ketiga serta menunjukkan kombinasi 3 tombol yang dapat meningkatkan performa pendinginan secara drastis, luangkan waktu sejenak untuk memikirkan apakah Anda bahkan pernah memperhatikan kontrol ini sebelumnya. Jika Anda tidak tahu apa fungsinya, itulah alasan mengapa memahaminya sangat penting. Anda juga harus memeriksa kendaraan Anda sendiri karena lokasi dan labelnya bisa berbeda antara satu mobil dengan mobil lainnya. Sekarang mari kita lanjut karena langkah kedua menjelaskan dengan tepat kapan Anda harus menggunakan setiap mode, dan langkah ketiga berisi metode pendinginan cepat yang dapat menurunkan suhu dengan sangat cepat. Kemudian saya akan mengakhirinya dengan kombinasi 3 tombol yang jarang dijelaskan. Inilah aturan dasar yang perlu Anda ingat. Setelah Anda memahaminya, penggunaan AC Anda akan menjadi jauh lebih efektif. Saat Anda pertama kali masuk ke mobil yang sangat panas, habiskan 2 atau 3 menit pertama berkendara dengan mode udara segar aktif, buka sedikit jendela, dan atur AC ke posisi maksimal. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa saya menyuruh Anda memulai dengan udara segar setelah menjelaskan bahwa resirkulasi lebih efektif. Ada alasan yang sangat bagus. Saat Anda masuk ke dalam, udara yang terperangkap di dalam kabin sangat panas. Jika Anda langsung mengaktifkan resirkulasi, Anda hanya menahan udara yang sangat panas itu di dalam dan terus-menerus mengalirkannya kembali melalui sistem. AC harus menangani kabin yang sama yang sudah terlalu panas. Kompresor bekerja lebih keras dan Anda tetap merasa tidak nyaman. Selama beberapa menit pertama itu, tujuan Anda adalah membuang panas yang terperangkap. Mode udara segar yang dipadukan dengan jendela yang sedikit terbuka dan kipas angin yang kencang membantu mendorong udara panas keluar dan menggantinya dengan udara luar yang lebih sejuk. Pada dasarnya, Anda mengeluarkan udara dari kabin sebelum meminta sistem untuk mempertahankan suhu yang lebih rendah. Lalu tibalah saat yang penting. Setelah sekitar 2 menit, tutup jendela sepenuhnya, aktifkan resirkulasi, dan turunkan kecepatan kipas dari maksimum ke pengaturan sedang. Sekarang sistem bekerja dengan udara yang sudah didinginkan, alih-alih terus-menerus menarik udara panas dari luar. Kompresor tidak perlu bekerja terlalu keras, konsumsi bahan bakar bisa berkurang, dan suhu kabin bisa turun jauh lebih cepat. Perbedaannya bisa sangat drastis. Begitu Anda merasakannya sendiri, Anda mungkin bertanya-tanya mengapa Anda tidak mengetahui hal ini bertahun-tahun yang lalu. Jadi ingatlah urutannya. Buang dulu panas dengan udara segar, lalu pakai resirkulasi agar udara tetap dingin. Itulah urutannya. Sekarang, mari lanjut ke langkah ketiga, cara mudah menangani kabin yang sangat panas. Terdengar mudah, tapi ini berdasarkan prinsip fisika sederhana. Begini caranya, datangi mobil Anda yang kepanasan dan jangan nyalakan AC-nya dulu. Biarkan mati untuk saat ini. Pertama, turunkan jendela sisi pengemudi sepenuhnya. Jangan hanya membukanya sedikit. Buka sampai terbuka penuh. Kemudian pindah ke sisi penumpang. Sekarang buka dan tutup pintu penumpang berulang kali. Buka, tutup, dan ulangi gerakan tersebut beberapa kali seolah-olah Anda menggunakan pintu itu seperti kipas angin. Lakukan dengan lancar selama sekitar 10 detik. Apa yang Anda lakukan adalah menciptakan efek pemompaan udara. Setiap kali pintu penumpang ditutup, pintu itu mendorong sejumlah besar udara melalui kabin dan memaksa sebagian udara panas yang terperangkap keluar melalui jendela pengemudi yang terbuka. Pada dasarnya, Anda secara fisik memompa panas keluar dari kendaraan. Setelah sekitar 10 gerakan pintu, Anda dapat menghilangkan udara panas yang terkumpul dalam jumlah yang mengejutkan hanya dalam beberapa detik. Sekarang, masuklah ke dalam dan aktifkan AC dalam mode udara segar.
Atur kipas ke maksimal dan biarkan jendela terbuka selama sekitar 1 menit lagi. Segera setelah udara yang keluar dari ventilasi terasa benar-benar sejuk, tutup jendela dan alihkan sistem ke sirkulasi ulang. Pada titik itu, kabin bisa menjadi nyaman dengan sangat cepat. Anda tidak perlu duduk di dalam kendaraan yang panas terik selama beberapa menit sementara sistem berjuang, dan Anda tidak perlu membuang bahan bakar saat kompresor bekerja melawan panas yang ekstrim. Anda mendapatkan udara dingin jauh lebih cepat. Saya telah menunjukkan teknik ini kepada orang-orang yang sudah mengemudi selama puluhan tahun, dan reaksinya seringkali sama. Mereka terkejut bahwa sesuatu yang begitu sederhana bisa membuat perbedaan yang begitu nyata. Tidak ada sihir yang terlibat. Ini hanyalah fisika yang tidak pernah diajarkan kepada kebanyakan orang. Sekarang, kita telah sampai pada kombinasi 3 tombol yang saya sebutkan sebelumnya, pengaturan yang dirancang untuk memaksimalkan kinerja pendinginan sistem AC. Kontrol pertama adalah sirkulasi ulang. Anda sudah tahu apa fungsinya. Ini memungkinkan sistem untuk terus mendinginkan udara yang sudah dingin daripada terus-menerus menangani udara panas dari luar. Kontrol kedua adalah mode iklim otomatis, biasanya ditandai dengan kata auto pada panel iklim. Mengaktifkan auto memerintahkan sistem iklim kendaraan untuk mengatur suhu, kecepatan kipas, dan aliran udara secara otomatis guna mempertahankan kondisi yang dipilih secara efisien. Kontrol ketiga adalah kecepatan kipas maksimum. Tergantung pada kendaraannya, ini mungkin diaktifkan dengan menekan kontrol kipas lebih dari sekali atau dengan memilih pengaturan yang berlabel max. Ketika ketiga pengaturan ini digabungkan, yaitu sirkulasi ulang, kontrol iklim otomatis, dan kecepatan kipas maksimum, sistem dapat beroperasi pada tingkat efisiensi pendinginan yang sangat tinggi. Kompresor dapat bekerja pada kapasitas yang sesuai. Sirkulasi ulang terus memasok udara yang sudah lebih dingin ke dalamnya, dan aliran udara yang kuat mendistribusikan udara dingin tersebut ke seluruh kabin, alih-alih hanya memusatkannya di sekitar penumpang depan, sementara bagian belakang tetap hangat. Dibandingkan dengan menyesuaikan kontrol individu secara manual tanpa memahami cara kerjanya secara bersamaan, perbedaannya bisa sangat signifikan. Pada kendaraan yang dilengkapi dengan kontrol iklim otomatis zona ganda, kombinasi ini dapat menurunkan suhu kabin hingga hampir 10 derajat Fahrenheit dalam waktu kurang dari 1 menit dalam kondisi yang sesuai. Itu adalah perubahan suhu yang besar yang dihasilkan oleh 3 kontrol yang jarang digunakan dengan benar oleh banyak pengemudi. Cobalah kombinasi tersebut saat Anda berkendara di cuaca panas berikutnya dan perhatikan seberapa cepat Anda merasakan perbedaannya. Namun, sebelum Anda membiarkan sistem dalam mode sirkulasi ulang secara permanen, ada satu batasan penting yang perlu Anda pahami. Sirkulasi ulang memang berguna, tetapi tidak harus selalu aktif tanpa batas waktu. Jika Anda tetap menggunakan sirkulasi ulang selama lebih dari 30 atau 40 menit tanpa membuka jendela atau membiarkan udara luar masuk kembali ke dalam kabin, karbon dioksida dari pernapasan penumpang dapat terakumulasi secara bertahap karena udara yang sama terus bersirkulasi. Penumpukan itu bisa membuat Anda merasa mengantuk, mengurangi konsentrasi, dan dalam beberapa keadaan dapat menyebabkan sakit kepala. Pikirkan situasi ini dengan cermat. Anda mungkin sedang berkendara dalam waktu yang lama dan berkurangnya kewaspadaan atau konsentrasi adalah hal yang justru tidak Anda inginkan saat berada di balik kemudi. Jadi aturan sederhananya adalah bergantian antara kedua mode tersebut. Biarkan sirkulasi ulang aktif selama sekitar 20 hingga 30 menit untuk menjaga suhu tetap sejuk, lalu beralihlah ke udara segar selama kurang lebih 5 menit untuk mengganti udara di dalam kabin, dan setelah itu kembali ke sirkulasi ulang. Banyak kendaraan yang lebih baru yang dilengkapi dengan sistem iklim otomatis penuh dapat mengelola proses ini sendiri dengan memasukkan udara luar secara berkala. Namun, jika kendaraan Anda memiliki sistem iklim yang lebih lama atau manual sepenuhnya, Anda mungkin perlu ingat untuk mengubah pengaturannya sendiri. Ada juga satu detail terakhir yang menjadi sangat penting saat suhu turun dan bagian dalam kaca depan mulai berembun karena kelembapan. Dalam situasi itu, sirkulasi ulang justru kebalikan dari apa yang Anda butuhkan. Hal ini perlu diulang karena banyak pengemudi yang salah memahaminya. Saat jendela berembun, jangan gunakan sirkulasi ulang. Alasannya sederhana, udara di dalam kabin mengandung kelembapan dari pernapasan, pakaian yang lembab, alas kaki yang basah, dan air apapun yang mungkin telah masuk ke dalam kendaraan. Oleh karena itu, udara di dalam kabin bisa lebih lembab daripada udara di luar. Jika Anda mengaktifkan sirkulasi ulang, Anda memerangkap kelembapan tersebut di dalam dan terus mengalirkannya yang dapat membuat kaca depan semakin cepat berembun. Yang Anda butuhkan justru mode udara segar. Untuk menghilangkan embun di kaca depan dengan cepat, pilih mode udara segar, naikkan suhu ke maksimum, atur kipas ke kecepatan maksimum, dan aktifkan defroster kaca depan. Udara luar yang lebih kering masuk ke dalam kabin.
Panas membantu menghilangkan kelembapan dari kaca, dan kaca depan bisa menjadi jernih dalam waktu kurang dari 1 menit. Ingatlah hal ini saat cuaca menjadi dingin, karena ini dapat mencegah Anda harus mengemudi dengan jarak pandang yang sangat terbatas. Jadi, mari kita rangkum semuanya. Ada satu tombol kecil yang mungkin selama ini Anda abaikan, 2 mode AC berbeda yang sering disalahpahami oleh banyak pengemudi, metode cepat untuk menghilangkan panas ekstrim di dalam kabin, dan kombinasi 3 kontrol yang dapat meningkatkan pendinginan secara signifikan, sekaligus membantu mengurangi konsumsi bahan bakar. Ini adalah teknik-teknik sederhana yang tidak pernah dipelajari oleh banyak orang. Sebelum Anda berangkat, pikirkan, apakah Anda sudah mengetahui perbedaan antara mode udara segar dan sirkulasi ulang, serta apakah kombinasi 3 kontrol tadi merupakan hal baru bagi Anda. Jika Anda mencobanya pada perjalanan berikutnya, perhatikan apakah kabin terasa lebih cepat dingin. Jika kendaraan Anda menggunakan kontrol iklim otomatis, ingatlah hal itu karena cara kerja sistemnya bisa berbeda dari kendaraan dengan kontrol manual sepenuhnya. Ada banyak fungsi kontrol iklim kecil dan teknik sederhana yang sering diabaikan pengemudi, dan memahaminya dapat membuat kegiatan berkendara sehari-hari menjadi lebih nyaman sekaligus berpotensi mengurangi beban yang tidak perlu pada sistem. Terima kasih telah menyimak sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya.